tim transisi yang sudah dibentuk tersebut ditolak oleh Bupati Nina. Warisi APBD 2025 yang sudah dirancang oleh Bupati Nina. Berberes Indramayu ataupun Wong Rayang itu ya masih serasa Indramayu bermartabat. Yang akan menjadi korbannya itu ya masyarakat tentunya kan. Kepala daerah terpilih pada Pilkada 2024 akan dilantik pada bulan Maret 2025 yang sebelumnya dijadwalkan pada bulan Februari 2025. Hal tersebut berkaitan dengan sengketa pemilu yang masih berlangsung di Mahkamah Konstitusi. Pemerintah inginnya pelantikan kepala daerah terpilih periode 2025-2029 itu dilantik secara serentak seluruh kabupaten kota seluruh Indonesia. Dan kemarin tanggal 9 Januari 2025 KPU Kabupaten Indramayu telah menetapkan pasangan Luki Hakim Saifuddin sebagai bupati terpilih periode 2025-2029. Nah, makanya Luki Saifuddin itu akan dilantik kemungkinan besar pada bulan Maret 2025. Ingat ya, bukan Februari 2025. Dan hal tersebut hari ini berarti sudah memasuki masa transisi dari bupati terdahulu yaitu Bupati Nina ke bupati yang terpilih Luki Hakim Saifuddin. Nah, dalam masa transisi tersebut, tim Luki Hakim Saifuddin itu membentuk tim transisi di mana tim tersebut bertujuan untuk menyambung komunikasi antara bupati terdahulu yaitu Bupati Nina terhadap bupati terpilih Luki Hakim Saifuddin demi pemerintahan yang harmonis antara sebelumnya dengan yang baru, seperti itu. Dan diharapkan nanti rancangan daripada APBD itu sudah sesuai dengan rancangan program-program yang sudah dijanjikan oleh Luki Hakim Saifuddin. Itu tujuannya. Namun yang terjadi yaitu tim transisi yang sudah dibentuk tersebut ditolak oleh Bupati Nina. Dan itu artinya bahwa pemerintahan yang akan menjabat pada Maret 2025 itu bukan saja mewarisi sejumlah masalah terkait dengan pendidikan, kemiskinan, pengangguran, korupsi, stunting, dan masih banyak lagi. Akan tetapi Luki Hakim Saifuddin juga mewarisi APBD 2025 yang sudah dirancang oleh Bupati Nina. Dan hal tersebut itu berarti bahwa RPJMD itu sudah dirancang oleh pemerintahan Bupati Nina, dan itu artinya adalah APBD 2025 sudah disesuaikan dengan 10 program Bupati Nina Indramayu bermartabat tersebut. Dan akhirnya hal tersebut bisa dikatakan bahwa berberes Indramayu ataupun Wong Rayang itu ya masih serasa Indramayu bermartabat. Itu yang menjadi problem. Nah, dalam sebuah kesempatan Bupati terpilih yaitu Luki Hakim mengatakan tim transisi ini dibentuk untuk menyambungkan komunikasi dan memastikan keberlanjutan program. Namun sampai saat ini tim transisi kami ditolak. Jadi clear bahwa tim transisi dari Luki Hakim Saifuddin itu ditolak oleh Bupati. Kemudian kami ingin bergerak mumpung belum dilantik, bertemu dengan Bappenas dan Gubernur terpilih untuk membahas pembangunan di Indramayu. Namun situasi ini membuat proses menjadi lebih sulit. Nah, ini artinya tidak ada harmonisasi anggaran yang disusun sesuai dengan program kerja Bupati Indramayu terpilih 2025-2029, sehingga APBD tahun 2025 ya seperti yang dikatakan itu sudah terkunci, yang RPJMD-nya itu ya disesuaikan dengan 10 program Bupati Nina, bukan untuk Bupati terpilih. Kalau kita berbicara soal APBD, ingat pada tahun anggaran APBD 2022, Bupati Nina sempat tidak mengesahkan raperda tentang APBD 2023. Kalian bisa datang aja di cimanuk.com, diakses di Google, silakan ketik cimanuk.com soal APBD yang gagal disahkan. Ini saya bacakan, APBD tahun 2023 gagal disahkan, bukti baru kegagalan Bupati Nina. Ini Kamis 5 Desember 2022.
Kemudian ada lagi Perkada APBD 2023 naik melebihi APBD 2023. Maksudnya Perkada APBD 2023 naik melebihi APBD 2022. Kok tidak disoal? Nah, maksudnya tidak disoal itu jika Raperda untuk tahun berikutnya itu tidak disahkan, itu artinya kepala daerah akan membuat APBD 2023 itu menggunakan perkada. Nah, jika sudah seperti itu, berarti perkada APBD 2023 itu anggarannya tidak boleh melebihi anggaran APBD 2022 atau anggaran sebelumnya. Tapi yang terjadi adalah tidak seperti itu. Perkada APBD 2023 itu melebihi APBD 2022. Nah, ini coba kita buka. Karena APBD di Indramayu itu sudah mencapai pada tahun ini ya, 2023 itu 3,6 triliun dan APBD 3,67 triliun. Sedangkan APBD 2022 itu mencapai 3,63 triliun. Artinya tidak sesuai dengan APBD 2022 perkada yang APBD 2023 tersebut. Dan ini di dalam ketentuan Perda itu ya tidak dibolehkan untuk melebihi itu kan. Dan ya sampai saat ini tidak ada sanksi administratif terhadap bupati, dari gubernur bahkan dari Kemendagri juga tidak ada. Dan ini yang menjadi persoalan. Nah, sehingga dapat dikatakan bahwa yang akan menjadi korbannya itu ya masyarakat tentunya kan. Apa yang mereka harapkan terhadap pasangan bupati terpilih Luki Hakim Saifuddin itu tidak bisa dikonkretkan atau direalisasikan pada tahun anggaran tahun ini. Cuma kita bisa berharap bahwa masyarakat sipil ataupun masyarakat Indramayu berharap ya pemerintahan Luki Hakim Saifuddin ini bisa memaksimalkan APBD 2025 meskipun itu sudah dikunci oleh Bupati Nina, dan efektivitas serta optimalisasi anggaran itu penting kan. Jangan sampai setiap harinya itu bolak-balik Jakarta nggak karuan, sehingga anggaran dari APBD itu terbuang dengan sia-sia. Apalagi rapat-rapat yang nggak perlu dan kunjungan kerja yang nggak perlu itu mulai dipikirkan kembali efektivitas daripada penggunaan anggaran tersebut. Dan ya seperti apa yang sudah terjadi saat ini, setidaknya menurut saya sendiri bahwa 10 program Bupati Indramayu itu masih belum terlihat efektif, sehingga masih banyak celah-celah APBD yang berpotensi dikorupsi, seperti bersuling, subuh keliling itu kan tidak dilakukan secara optimal oleh Bupati Nina. Bahkan yang melakukan hal tersebut adalah camat-camat yang mana harapannya akan mendapatkan aspirasi masyarakat langsung setiap harinya dengan subuh keliling seluruh wilayah di Kabupaten Indramayu. Kemudian jaket kejar paket yang di video sebelumnya saya singgung, ada manipulasi data PKBM di mana data PKBM itu cenderung manipulatif, dan itu kita mendapat olok-olok dari Kementerian Pendidikan bahwa Indramayu itu bodoh. Nah, kerja-kerja seperti ini yang masih belum efektif dilakukan oleh Bupati Nina. Belum lagi alun-alun rakyat. Ya, seperti bukan program ya kalau untuk membangun doang alun-alun dan dianggarkan, di mana anggarannya juga di awal dan saat pengerjaan proyek juga tidak jelas. Awalnya kan kita tahu tidak ada patung Bung Karno, dibuatkan patung, kemudian mungkin ada yang mau protes kenapa Soekarno doang, kemudian dibuatkan Hatta di situ, dan ya seperti yang kalian lihat alun-alunnya yang menelan anggaran 10, sekian, yang ada yang dibangunnya seperti yang kalian lihat di sana itu. Dan meskipun masyarakat menjadi korban, lagi-lagi kita harus bersabar untuk menagih janji ya, tapi ya jangan sampai pasangan Bupati terpilih Luki Hakim Saifuddin itu akan begitu ngeles ketika program ataupun kerja dalam 1 tahun di 2025 ini tidak begitu terasa pada masyarakat.
Jangan sampai cuci tangan bahwa ini APBD ya rancangan dari bupati sebelumnya dan kita melaksanakan 10 program bupati sebelumnya. Jangan sampai seperti itu, tapi kita harusnya pasangan tersebut bisa memaksimalkan anggaran yang sudah dirancang dan mengalokasikan anggaran-anggaran yang tidak relevan ke program-program yang kiranya bisa membuat masyarakat itu lebih berkembang dan lebih tumbuh lagi secara SDM dan secara ekonominya. Mungkin kalian punya pendapat sendiri, silahkan tuliskan di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton dan menyimak video ini. Sampai jumpa di video berikutnya.